lagi di Cuap Cuan Berkah. Nah, kita masih tersambung nih dengan CEO BRI Ventures, Mas Niko Wijaya. Mas Niko, tadi kita ngobrolin soal inkubator nih. Ternyata perannya sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dari startup. Nah, ngomong-ngomong soal inkubator, BRI Ventures ini kan punya program akselerator Sembrani Wira yang tadi disebutkan Mas Niko. Nah, boleh jelasin nggak sih Mas, sebetulnya ini apa sih Sembrani Wira ini? Sembrani Wira itu inisiatif kami sebenarnya. Jadi kalau mungkin banyak orang yang tahu juga kalau kami hanya invest di growth stage startups, growth to late stage startup bahkan. Itu berarti kita berinvestasi di resiko yang lebih kecil dengan return yang mungkin moderate juga gitu. Karena kalau kita lakukan high risk high return, kita percaya moderate risk moderate return. Nah, tapi kami juga percaya gitu bahwa sekarang tuh malah banyak sekali gitu startup yang diluncurkan pada tahun 2019-2020. Dan biasanya para startup ini adalah alumni dari unicorn yang ada di Indonesia atau bahkan di ASEAN, di Asia Tenggara. Kita melihat banyak founder-founder yang lebih berpengalaman sekarang daripada 10 tahun atau 8 tahun yang lalu. Nah, Sembrani Wira, kita ambil Wira itu dari bahasa Sanskerta berarti satria gitu ya. Jadi kita mencari satria wira swasta gitu. Kata wira swasta sendiri dari nama Wira bahasa Sanskerta. Dan pada batch pertama ini kami membina 8 startup, diantaranya adalah ada fintech seperti Brick dan Gaji Gesa, ada edukasi yaitu Gredu, menurut saya sangat menarik sekali untuk dieksplor. Ada juga sektor biotech bahkan di sini, dan juga ada wellness dan juga ada e-commerce. Nah, kami melihat the next generations of entrepreneurs ini perlu kita PDKT lah gitu istilahnya ya. Jadi kita ingin melihat dulu bagaimana bekerja dengan mereka dan bagaimana chemistry yang dibangun selama program ini berlangsung. Dan kita akan melakukan demo day pada awal minggu depan kalau nggak salah. Dan kita sudah ada beberapa investor juga lining up bahkan untuk 8 startup ini. Dan itu yang kita lakukan. Jadi intinya begini, kalau di dalam akselerator program startup ya, itu kita juga harus dapat membuka akses kita gitu. Tidak hanya bisnis saja, tapi juga memperkenalkan teman-teman kita yang ada di dalam bidang investment startup untuk dapat berpartisipasi dalam ronde pendanaan yang akan kami lakukan juga ke beberapa ini. Nah, ini menarik sekali karena saya nggak pernah melihat 8 startup seperti ini, terus terang. Jadi ketika saya melakukan mungkin akselerator program pada tahun 2014, sukses rate-nya mungkin hanya 30-40%, tapi kalau kita lihat sekarang memang jauh lebih siap. Dan dari 8 startup ini bahkan hampir semuanya sudah mendapatkan quote-on-quote soft commitment dari para investor yang kita kenal juga gitu ya. Dan ini menarik sekali untuk kita lihat beberapa tahun ke depan. Dan tidak menutup kemungkinan 1 atau 2 atau 3 dari 8 startup yang hari ini dibina oleh Sembrani Wira akan menjadi mungkin close to unicorn juga gitu. Dan itu yang sangat menarik sekali untuk kita tunggu gitu, kita nantikan. Begitu. Oke, jadi ternyata sudah ada 8 startup yang dibina ya oleh Ya, Sembrani Wira ini, menarik sekali. Nah, ya. kalau kita lihat ini kan BRI Ventures ini kan merupakan salah satu perusahaan multiventura di bawah naungan BRI Group. Nah, sebetulnya bentuk kerjasama BRI Ventures dengan BRI sendiri seperti apa sih Mas Niko? Tentunya sinergi. Pada tahun pertama kami melakukan investasi, tentunya kita melihat sektor lending technology atau yang sering dinamakan P2P gitu ya. Kita melakukan lebih dari mungkin 4 atau 5, mungkin lebih dari 5 bahkan investasi di bidang lending technology. Dan itu hanya fokus kepada productive lending saja gitu ya. Jadi pada awalnya tentunya tidak hanya lending teknologi saja, namun payment teknologi pun juga kita invest. Dan tentunya dengan BRI Group sendiri gitu ya, sebagai bank terbesar yang berhubungan dengan UMKM, nah kami ingin melakukan
investasi yang beyond dari hanya fintech saja sekarang, namun masih berhubungan dengan banking. Kalau kita lihat hubungan BRI Group dekat sekali dengan entrepreneurship gitu ya, dan kita ingin sekali menghubungkan all these entrepreneurs gitu, apalagi yang sudah pada siap gitu untuk melakukan kerja sama komersial dengan BRI Group, entah dari BRI Holding sendiri atau dari anak-anak perusahaan BRI yang lain. Kalau kita Oke. perhatikan juga, ya gimana? Oke Mas Niko, berarti kata Halo? kuncinya itu adalah connecting ya Mas, antara entrepreneurs-entrepreneurs Yes, nih. kita harus connecting. Betul, karena kan kalau kita lihat modal Ventura tidak hanya memberikan uang saja gitu ya. Ada modal Ventura yang mungkin memberikan mentorship, ada modal Ventura yang memberikan misalnya akses untuk follow on investment berikutnya gitu. Nah, di kami di BRI Ventures kami memberikan segalanya tentu, tidak hanya mentorship, tidak hanya follow on funding untuk next round, tapi kita juga membuka akses untuk bisnis dengan BRI Group. Dan bahkan Oke. tidak hanya dengan BRI Group, bahkan juga dengan Kementerian BUMN atau bahkan dengan Himbara yang lain atau BUMN yang lain. Oke, jadi memang ada kolaborasi dan sinergitas juga di sini Mas Niko. Nah, pertanyaan terakhir nih, mungkin boleh dong Mas Niko dikasih tips-tips nih untuk bagi kaum milenial nih yang ingin bangun startup lokal supaya ini bisa bersaing nih dan juga tampil di panggung skala global nih seperti apa sih Mas Niko? Kalau milenial nggak perlu diajarin lagi deh, sepertinya udah tahu. Mungkin Gen Z kali ya, Gen Z yang sekarang sedang baru lulus atau baru cari kerjaan atau baru mau pindah kerja gitu. Tips dari saya pribadi, saya pernah juga jadi Gen Z zamannya. Mungkin harus mulai cepat ya, start now gitu, di mana sekarang saat yang sangat baik sekali untuk memulai, di mana digitalisasi di Indonesia sedang mengalami akselerasi yang tercepat dalam sejarah digitalisasi di Indonesia. Dan itu tidak hanya di kota besar saja, tapi juga di daerah-daerah. Dengan ekosistem yang ada sekarang, yang sangat mature daripada mungkin saat saya memulai karir ini 10 tahun yang lalu, tentunya akan mempermudah para entrepreneur untuk mendapatkan pembinaan atau bahkan pendanaan. Sehingga dengan adanya kedua tersebut jadi lebih cepat gitu untuk berkembang. Berbeda dengan mungkin para generasi entrepreneur 10 tahun sebelumnya, di mana pendanaan masih jarang, pembinaan juga banyak mentor yang pura-pura tahu gitu kan. Tapi hari ini beda sekali, landscape beda sekali, market beda sekali, ekosistem gitu. Bahkan kalian bisa memulai sesuatu yang sangat simple, bekerja sama dengan para unicorn yang siap juga membantu Anda mengembangkan bisnis gitu ya. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali cloud kitchen atau ghost kitchen namanya, yang juga bekerja sama dengan Gojek, bekerja sama dengan Grab, dengan yang lainnya, dan itu sangat menarik sekali sekarang sebenarnya untuk memulai gitu. Daripada menunggu 10 tahun lagi gitu ya, ketika memang segalanya sudah berubah dan Gen Z-nya juga menjadi mungkin lebih tidak agile gitu dalam membangun sebuah usaha. Jadi saat ini saat yang tepat sekali, di mana kita baru memulai bangkit lagi gitu dari global crisis, dan bahkan seluruh dunia baru mulai bangun lagi dalam post pandemic crisis ini. Wah, oke, menarik sekali. Ternyata jawabannya ya mulai nih dari sekarang, jangan tunggu lagi 10 tahun. Karena Ya. saat ini, tadi Mas Niko juga sudah sampaikan bahwa ekosistem startup saat ini nih sudah mature nih. Sehingga dari segi pembinaan dan juga pendanaan udah lebih mudah nih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih banyak Mas Niko Wijaya, CEO BRI Ventures, telah bergabung bersama kami di BRI Cuan Berkah nih dengan tema Startup Lokal Go Global. Sehat selalu Mas Niko. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.